Sebenarnya yang jadi juru selamat itu bukan Yesus, Ya, tetapi Allah Bapa. iya, Bu. Gitu. Kalau kita tahu orang Kristen dengar ini, kok kayak agak melenceng-melenceng Bapak ini, tapi Hukuman dosa manusia ini sudah memuaskan rasa keadilan dari Allah Bapa. Maka orang yang sudah di dalam Yesus, kapanpun meninggalkan bumi ini, dia sudah pasti ada tempat di surga. baik, selamat malam. Masih di acara yang sama, Podcast Kebenaran, channel Podcast Kebenaran, yang dimana channel ini konsepnya adalah kita berbincang-bincang membahas tema-tema kekristenan. Iya. Episode kali ini episode ke-17. Ya Pak Kurnia, episode ke-17 masih tentang doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab. Kemarin kita membahas satu pertanyaan yang sumbernya diambil dari videonya, kalau nggak salah, Ari Untung ya Pak, yang podcast dengan Saudara Donditan, yang membahas tentang syahadat yang ada di Alkitab. Nah, sekarang kita bergeser. Kali ini kita akan membahas satu statement yang keluar dari sebuah video yang sumbernya itu adalah Pak Erastus Susabdono. Ya. Sabdono. Kalau nggak salah dia adalah gembala jemaat juga. Dan Bapak Pendeta ini sepertinya sudah punya banyak pengalaman dalam pelayanan. Dan dia juga adalah seorang rektor, seorang pengajar teologi. Sebenarnya saya tertarik untuk mengupas satu pernyataan Bapak ini, tetapi sebelumnya saya mau coba dulu perkenalkan dulu lagi. Di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada Pak Yusias, yang menjadi sahabat sejati saya yang tetap setia menemani dari episode pertama ya Pak. Iya. Oke, selamat malam Pak Yus. Malam juga Pak Riko. Di sebelah kanan saya ada narasumber kita, Gembala Jemaat GBI Kebenaran. Selamat malam Pak Kurnia. Malam, Pak Riko. Iya, baik. Yus. Tetap semangat ya Bapak-Bapak. Kita akan membahas satu tema. Tapi sebelum masuk ke acara, saya meminta Pak Yusias untuk pimpin kita dalam doa. Oke, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami kembali untuk melanjutkan acara podcast kebenaran. Di mana hari ini tiba pada episode ke-17, yaitu podcast yang berbincang-bincang seputar iman kekristenan. Kiranya podcast ini Tuhan berkati sehingga baik penonton yang setia maupun hanya coba-coba untuk melihat video ini, biarlah Tuhan berkati mereka sehingga apa yang kami sampaikan yaitu firman mereka dapat menangkap, karena kerinduan kami juga kerinduan Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, bahkan semua jiwa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan pegangnya yang baik. Ini adalah moto acara kami, Podcast Kebenaran. Saudara perlu Anda ketahui untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk juga tidak terlalu sulit. Tetapi untuk bisa membedakan mana yang benar dengan mana yang hampir benar. Itu yang sedikit sulit. Iya, sepertinya kita harus memiliki pengetahuan yang cukup supaya sebagai manusia yang memiliki logika yang sehat, seharusnya bisa berpikir dan bisa membedakan. Karena apa? Karena kalau kita salah menentukan iman di atas pengajaran yang salah, tentu akan berakibat fatal kepada keselamatan kita sendiri. Kita orang Kristen yang dasar imannya adalah Alkitab, yang kita percaya bahwa adalah satu-satunya firman Allah yang benar, tentu kita harus membelah setiap masalah itu bersumber daripada Alkitab. Kalau kita mau lihat membelah masalah A, misalkan kita mau lihat kebenarannya, tentu dasar ukurnya bukan adalah pikiran kita atau perasaan. Bukan perasaan kita,
bukan kata orang, Iya. bukan kata yang macam-macam, tetapi Apa kata harus lihat apa kata Alkitab. Nah, Karena Alkitab ini adalah sumber inspirasi yang benar-benar berasal dari Allah sendiri, yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Amin. Gitu. Jadi kalau ada kesimpulan atas satu perkara yang sama dan pandangannya ada bisa 3 pandangan lebih, 2 pandangan lebih, 5 pandangan lebih, tidak mungkin semuanya adalah benar. Ya. Gitu. Jadi Allah tidak mungkin memiliki maksud supaya manusia itu pusing. Tidak. Ya, justru Allah harusnya memiliki tujuan, seharusnya setiap manusia mengerti firman Tuhan dengan baik, supaya manusia bisa melakukan firman Tuhan dengan pengertian yang benar dan kepatuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia tahu betul maksud firman Tuhan. Baik, kali ini saya akan coba mengupas tentang ini loh Pak Kurnia, pernyataan pendeta Pak Erastus. Pak Eras ini menurut saya sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Dia memiliki statement kira-kira seperti ini. Sebenarnya yang jadi juru selamat itu bukan Yesus, Ya. tetapi Allah Bapa. Iya. Gitu. Kalau kita tahu orang Kristen dengar ini, kok kayak agak melenceng-melenceng Bapak, tapi begitu dia khotbah begitu panjang, orang akhirnya mungkin bisa juga ikut turun dengan pengajaran dia, gitu loh. Dan juru selamat itu adalah Allah Bapa. Dan bisa dikatakan bahwa Yesus sendiri kastanya lebih rendah sedikit dialah di bawah Allah Bapa, gitu loh. Jadi orang Kristen mungkin yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, dia bisa blunder di sini, Pak. Dia bisa blunder di sini, akhirnya dia akan sanksi kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Tetapi saya ingin Pak Gembala Kurnia yang memiliki pengetahuan yang cukup bisa menjelaskan kepada kami yang ada di tempat itu, atau bahkan Anda yang menonton video, supaya kira-kira bagaimana sih menurut Alkitab? Ya. Bukan menurut Pak Kurnia ya Pak? Ya. Harus menurut Alkitab, karena menurut dia bisa salah, ini kan manusia juga. Tetapi menurut Alkitab, kira-kira bagaimana? Ya, Pak Yus? Ya, sedikit saya tambahkan Ya, ya. supaya jadi biar penonton ini yang setia bisa lebih nangkap. Ya, Jadi begini, baik Pak. kalau ada perbedaan di dalam lingkungan kekristenan itu sudah tidak heran kita. Ya, Karena di dalam kekristenan memang bebas untuk menafsirkan Alkitab, ya kan? Tetapi yang bahayanya ini di pihak luar. Ini yang jadi akan mereka serang. Gitu. Ya, Di dalam kekristenan juga ada bingungan gitu. Nah, supaya tidak terjadi gap seperti itu, Pak Kurnia lebih menjelaskan. Baik, silakan Pak Kurnia. Ya, kalau di dalam kekristenan, orang Kristen ya tidak percaya Yesus juru selamat, ini kan aneh gitu kan. Jadi kalau saya tonton videonya itu kan Pak Dr. Erastus Sabdono itu berkata bahwa juru selamat manusia itu Allah, Yahweh. Yahweh, bukan Yesus. Ya, Yahweh. Gembala manusia itu Yang baik itu bukan Yesus, Yahweh. seperti itu. Jadi ini mau berkata bahwa Yesus itu bukan Jehovah. Jadi dia membedakan. Mengarahnya ke sana. Yesus itu bukan Jehovah, berarti Yesus itu bukan Allah. Kan begitu. Kalau Yesus bukan Jehovah, Yesus itu bukan Allah. Harus dimengerti bahwa Jehovah itu adalah nama pribadi Allah di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Jehovah. Nama pribadi Allah. Nama pribadi Allah. Gitu. Jadi kalau Yesus bukan Jehovah, berarti Yesus bukan Allah. Nah, seperti itu. Nah, coba kita baca dulu Kejadian 4 ayat 26. Ini disebutkan pertama kali nama Jehovah ini sebenarnya bukan Yahweh, tapi Jehovah. Jehovah ini disebutkan manusia memanggil nama Jehovah ini. Coba
Baik, Pak Yus boleh. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nama Jehovah itu. Ya, jadi kalau lembaga Alkitab kita dalam bahasa Indonesia ini T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Itu merujuk kepada Jehovah. Itu Jehovah, itu nama pribadi dari Sang Pencipta. Sang Pencipta, Elohim itu, Ya. nama pribadinya. Begitu. Nah, ditegaskan lagi oleh Musa ketika dia berkata kepada bangsa Israel yang nanti akan masuk ke tanah Kanaan itu, Ulangan 6 ayat 4. Jadi ini kan dari lahir anak laki-laki bagi Set, ya kan, dari itu jauh sekali. Sekarang Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dengarlah hai orang Israel. Israel. Apa katanya di situ? Tuhan itu Allah kita, Tuhan Jehovah itu Allah kita. ya Elohim kita, Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Jehovah itu Esa. Esa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau orang berpikir Tritunggal itu tidak Esa, itu salah. Tritunggal itu Esa. Karena Rasul Paulus berkata bahwa tidak ada berhala, Ya. gitu. Hanya ada Allah Esa. satu Allah, yaitu Allah yang Esa. Esa. Seperti itu. Jadi Tritunggal, padahal Rasul Paulus menyebut Yesus itu juga adalah Allah, Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Jadi kita percaya Tritunggal itu karena Alkitab memang menyatakan seperti itu. Pribadi Bapa itu disebut Allah, pribadi Anak disebut Allah, pribadi Roh Kudus disebut Allah. Ketiganya ini Esa. Ketiganya adalah satu. Sering kita bacakan di 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, dan ketiganya adalah satu. Memang ada yang 3 yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Firman, dan Roh Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Jadi Tritunggal ini Esa, gitu. Kita percaya bahwa Rasul Yohanes itu kan orang Yahudi tadinya kan. Dia seperti Petrus dan lain sebagainya berkata bahwa dia melihat bahwa Yesus itu adalah Allah. Bapa adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, dan ketiganya itu Esa. Ini bukan orang sering sebut 3 Allah itu, bukan. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus masing-masing pribadi ini memiliki sifat Allah, gitu. Memiliki Yang tidak bertentangan, Pak. Yang tidak bertentangan, begitu. Nah, jadi sebenarnya di Perjanjian Lama kan kita pernah singgung juga di episode yang ke 16, Iya. bahwa secara implisit itu Tritunggal itu dinyatakan, kan begitu, bahwa waktu Sodom dan Gomora itu ada Jehovah yang bercakap-cakap dengan Abraham kan gitu. Dan Abraham itu malah tawar menawar gitu kepada Jehovah ini gitu. Akhirnya kan nggak ada yang orang benar di Sodom dan Gomora, dan Tuhan hukum kota itu. Dan di situ di Kejadian pasal 19 itu Jehovah yang sedang cakap dengan Abraham itu menurunkan api dari langit Yang dari Tuhan di atas. yang dari Jehovah di atas. Seperti itu. Jadi ada di sini aja nampak 2 pribadi kan. Ada Jehovah yang di bawah dan ada Jehovah yang di atas. Nah, Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 1 ayat 18 itu memberikan satu pernyataan. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, ini yang Allah Bapa. Allah Bapa. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya. Jadi
Jehovah yang dijamu oleh Abraham, yang bercakap-cakap dengan Abraham, ini Abraham lihat nggak? Lihat. Lihat. Ya? Lihat. Abraham kan lihat. Iya. Berarti yang Abraham lihat ini kan bukan Bapa. Iya. Kan tidak seorang pun Bisa melihat. Bang. bisa melihat Allah Bapa Yang kan? pernah melihat ya. Gitu. Berarti yang Jehovah yang dilihat oleh Abraham ini bukan Bapa. Nah, siapa? Nah, ayat itu berkata Yesus Kristus. anak yang Anak tunggal Allah. anak tunggal Allah yang Itu Yesus menyatakannya. Kristus. Iya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Jehovah yang bercakap-cakap dengan Abraham itu adalah Yesus Kristus sebelum dia inkarnasi menjadi manusia. Begitu. Jadi sebelum dilahirkan oleh perawan Maria, maka Yesus berkata sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nah, jadi Yesus Kristus itu sudah ada di dalam perjanjian lama, yaitu pencipta malah. Maka dia disebutkan di Wahyu pasal 1 ayat 8 itu gelarnya adalah Alfa dan Omega. Seperti itu. Nah, jadi nama Yesus ya, Yesus di Yunaninya itu artinya itu adalah Jehovah Juru Selamat. Jehovah penyelamat ya. Jehovah penyelamat atau Jehovah Juru Selamat gitu. Nah, kalau di dalam Ibraninya itu Yehoshua. Yehoshua Masya. Ya. Kalau Hamasya kan Al-Masihnya, Mesiasnya gitu. Tapi padanan Yesus itu di perjanjian lama itu Yehoshua. Gitu. Itu sama, artinya Jehovah penyelamat. Nah, kalau Kristus itu kan kalau perjanjian lama kan Mesias. Itu yang diurapi. Nah, jabatan yang diurapi kan Nabi, Raja, Imam. Nah, 3 ini. Gitu. Mesias. Dan Mesias ini Tuhan. Gitu. Tuhan yang datang. Makanya pesan malaikat waktu datang kepada gembala itu ngasih taunya apa? Coba dibaca Pak Yusias, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Jadi Mesias Kristus itu Tuhan. Itu Tuhan, gitu. Kurios, itu kan cuma kurios orang sebutnya begitu, gitu. Kita bilang begini, Bapa itu juga disebut kurios. Kalau kurios Tuhan atas langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, itu Tuhan sendiri. Itu Tuhan, gitu. Tergantung dia itu Tuhan berapa atas apa, kan gitu. Lain dengan Tuhan tanah kan? Dia Tuhan pencipta langit dan bumi, mesti bisa dibedakan. Ya. Kalau Tuhan tanah nggak disebut kurios. Nah, Bapa itu juga disebut kurios di dalam 2 Korintus 6 ayat 18. Ini kan bahasa Yunani. Kurios itu kan bahasa Yunani artinya Tuhan, tetapi kalau untuk Tuhan Yesus jadi Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman apa? Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maksudnya firman Allah kan, Allah Bapa. Nah, firmannya itu firman kurios. Gitu. Tuhan itu adalah kurios. Jadi Bapa yang berkata-kata itu adalah kurios. Jadi kata asal katanya kurios. Ya, kata Tuhan itu adalah kurios juga. Jadi Bapa itu juga kurios, begitu. Ya, kurios atas langit dan bumi. Yesus juga kurios atas langit dan bumi. Ini dia menciptakan seperti itu. Nah, kalau dikatakan Yesus Kristus itu bukan Jehovah, ini salah besar, gitu. Kan Jehovah di dalam Tritunggal itu kan nama yang diperkenalkan adalah Jehovah. Artinya apa? Bapa itu Jehovah. Yesus itu Jehovah, Roh Kudus juga adalah Jehovah. Jadi sebutan 3 Jehovah ini include 3 pribadi Allah untuk tiga-tiganya. Tiga-tiganya bisa menyandang Jehovah, gitu. Karena itu kan nama pribadi Allah di dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani. Nah, coba kita bandingkan ayat Perjanjian Lama di Yesaya 35 ayat 3 dan 6.
3 sampai 6. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang. Lihat, Allahmu akan datang. Allahmu, Elohimmu akan datang. Elohimmu itu siapa? Kan Tuhan tadi kan, di Ulangan tadi kan, Iya. Jehovah tadi. Terus Dengan pembalasan Ya. dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan nah, pada waktu Allah datang. Allah datang. Iya. Ya. Dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Nah, jadi di Perjanjian Baru itu Yohanes Pembaptis waktu itu kan mau dipenggal. Kan Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang bertugas untuk menyiapkan jalan untuk Allah. Nah, dia mau memastikan apakah Yesus itu memang adalah Allah. Dia kirim utusan. Ya. Gitu. Kan tadi dikasih tahu kalau Allah itu datang. Tadi Yesaya tadi bilang apa? Kalau Allah itu datang, tandanya adalah Orang buta, orang apa itu? orang lumpuh Orang bulu berjalan. orang buta melihat. Kan seperti itu Iya. tandanya. Nah, kalau kita baca Matius pasal 11 dari ayat 2 sampai ayat 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Iya. Jadi di situ Tuhan Yesus berkata kepada orang yang diutus oleh Yohanes itu, sampaikan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat. Oh, jadi di sini kronologis ceritanya adalah murid Yohanes menyuruh murid-muridnya datang Ya, bertanya. untuk datang bertanya. Gitu. Engkaukah Mesias yang dijanjikan itu? Maksudnya gitu ya, Pak? Engkaukah Allah yang datang Allah, itu? iya. Karena Mesias itu Allah sendiri. Allah yang datang, gitu. Jehovah yang datang. Kan di Yesaya pasal 35 tadi, bahwa Allah akan datang, dan pada waktu Allah itu datang, Jehovah itu datang, dikasih tahu tanda-tandanya, begitu. Dan Yesus Kristus di sini bicara kepada utusan Yohanes, lihat saja yang kamu dengar dan kamu lihat. Dia mengutip Yesaya 35 nih Pak ya. Tuhan Yesus mengutip Yesaya pasal 35 itu, begitu. Berarti sebenarnya dari penjelasan singkat ini sendiri, pemaparan Pak Erak sudah dipatahkan ya, Pak? Betul. Yesus adalah Jehovah. Jehovah yang datang. Setara dengan Allah Bapa. Ya, karena kan Bapa itu Jehovah, Yesus Kristus itu Jehovah, Roh Kudus itu juga Jehovah. Nah, Yesus Kristus datang, Mesias, disebut Mesias. Jehovah yang datang itu adalah Mesias. Gitu. Jadi makanya tadi malaikat itu bilang kepada gembala itu, bilang bahwa telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Ya, Kristus Tuhan. Jadi Mesias itu Tuhan. Gitu. Makanya orang Yahudi itu tidak, yang menolak Yesus Kristus Allah, itu mereka juga tidak mengakui Yesus itu Mesias. Karena kalau mengakui Yesus itu Mesias, otomatis dia akan percaya di Allah. itu sama dengan mengakui Yesus itu Allah. Jehovah. Itu Jehovah yang datang. Begitu. Jadi mereka anti, gitu. Yang tidak mau percaya, gitu. Jadi Yudaisme yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu Mesias itu sebenarnya melenceng dari kitab Tanakh sendiri. Dia melenceng. Jadi yang Yesaya berkata bahwa nanti Allah akan datang. Dan Yesus menggenapi semua tanda-tanda ketika Allah datang. Itu lakukan apa? Yesus melakukan. Berarti ceritanya nyambung ya, Pak? Artinya sampai sekarang orang yang menganut, orang Yahudi yang memiliki paham Judaisme, dia
tidak segaris pengajaran dengan orang Kristen ya Pak. Iya. Artinya menolak Yesus sebagai Allah yang adalah Mesias. Ya, malah mereka itu menolak anak sendiri gitu. Seharusnya otomatis Pak Riko. Jadi harusnya kalau mereka percaya Yesaya, ya kan? Mereka percaya Yesaya, mereka akan percaya Yesus itu Mesias, Yesus itu Allah yang datang. Gitu. Makanya murid-murid yang percaya kitab Yesaya percaya bahwa Yesus itu Mesias kan gitu. Injil Matius orang Yahudi. Iya. Matius kan tahu kitab Yesaya, gitu. Jadi Matius percaya bahwa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus ini adalah Allah yang datang. Gitu. Itulah yang memisahkan kita antara doktrin Judaisme ya Pak. Betul. Makanya kadang-kadang paham Judaisme ini sering dipakai oleh pihak lawan yang ingin menyerang kekristenan, seolah-olah bahwa itu orang Yahudi percaya Tanak juga sama seperti kamu, kan gitu. Buktinya kamu ditolak oleh mereka, kan Tanak itu berasal dari mereka, kan gitu. Istilahnya lebih asli dari kita, itu kan sebenarnya gitu Pak. Seolah-olah berbicara begitu. Makanya ada istilah yang mengatakan Kristen itu Spanyol. Apa tuh? Taruh nyolong. Karena nggak sesuai sama nenek moyangnya gitu ya. Padahal nenek moyangnya ini udah menolak. Ya sebenarnya malah Yudaisme lah yang melenceng dari Tanak. Gitu. Mereka lebih mengikuti rabi-rabi. Melenceng dalam arti pengajarannya. Pengajaran. Meskipun dia masih pegang Tanak. Masih pegang Tanak kan begitu. Tetapi mereka melenceng. Maka Yesus Kristus berkata kan ajaran manusia yang mereka ikuti. Sorry Pak Guru, rabi-rabi berarti ada pengajar yang mengajarkan Tanak kepada orang Israel yang isi ajarannya adalah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu. Ya semua rabi-rabi Yahudi kan tidak percaya Yesus Tuhan gitu. Kan di mahkamah agama yang berdusta itu kan salah satunya begitu. Yang dianggap guru yang berotoritas di mereka itu melenceng begitu. Nah, jadi mereka malah yang melenceng. Coba kita baca lagi Yesaya pasal 40 ayat 3. Boleh Pak Yus? Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya. Jadi ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan siapa nih? Jehovah. Kan Jehovah kan gitu. Jadi Jehovah itu akan datang ke bumi. Dan ada yang mempersiapkan. Ya, dan ada yang mempersiapkan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, Allah kita. Ya. Nah, jadi kalau Yesaya itu dibaca bahwa Jehovah akan datang dan nanti ada suara yang berseru-seru meluruskan jalan untuk Allah kita itu, Elohim kita. Kan Jehovah kan Elohim kita. Begitu. Nah, siapa ini yang dimaksud oleh Yesaya? Nah, yang dimaksud oleh Yesaya ini siapa? Kan tidak lain kan Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis ini penyedia karpet merah untuk Yesus Kristus. Betul. Jadi Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan untuk Yesus. Artinya Yesus Kristus itu adalah Jehovah yang datang. Gitu. Yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yang disiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sesuai dengan Yesaya 40. Betul. Maka ketika Yohanes Pembaptis ditanya, kamu ini siapa? Ya. Nah, dia jawab apa coba di Matius pasal 3 ayat 3 itu? Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya, jadi tentang Yohanes Pembaptis ini kan dikasih keterangan seperti itu. Dia itu orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ya, luruskanlah jalan baginya. Jadi Tuhan di sini jadi kurios. Kalau di dalam perjanjian lama tadi itu kan Jehovah. Jadi Jehovah, kata Jehovah di dalam bahasa Ibrani masuk ke dalam bahasa Yunani oleh rasul-rasul diterjemahkan Kurios. jadi kurios. Oh, cuma beda bahasa aja ya Pak.
Padahal itu kan nama Allah kan. Tetapi rasul-rasul menyebutnya jadi kurios. Gitu. Jadi sepadan. Jadi kalau membaca Perjanjian Baru sebenarnya kurios di Perjanjian Baru itu sepadan dengan Jehovah di Perjanjian Lama. Begitu. Itu cara Memahaminya, Pak. Rasul memahaminya seperti itu. Jadi kalau percaya Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan, ya begitu cara memahaminya. Begitu. Jadi wah ini kurios ke Allah kecil, enggak gitu. Gitu. Jadi kurios di dalam kata di Yunani ini itu sepadan dengan Jehovah di dalam Perjanjian Lama tadi, begitu. Ya. Nah, jadi Yesus itu kalau dibilang bukan juru selamat, yang juru selamat itu Yahweh, gitu kan? Itu salah besar. Karena Yesus itu adalah Jehovah yang datang. Bapa Jehovah, Roh Kudus Jehovah, Yesus Kristus Jehovah. Nah, yang Jehovah yang datang adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Seperti skatnya Yohanes Pak ya, di Rasul Yohanes yang di pasal 1 ayat 18 tadi ya, yang bisa dilihat, Ya, yang nampak. Jehovah yang nampak ya. Ya, Yesus Kristus. Tapi sorry Pak Kurnia, biar saya luruskan dikit benang merahnya ini biar kita nggak ngeblur. Ini menurut pemahaman saya terhadap waktu saya menonton pemaparan Bapak ini. Iya. Jadi Jehovah yang dia maksud itu adalah Allah Bapa loh Pak. Berarti gini, sebenarnya di balik semua rancangan keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia, yang Tuhan persiapkan bagi manusia sejak zaman dulu, itu sebenarnya Allah Bapa yang menjadi juru selamat, gitu loh. Yesus itu hanya dipakai saja, gitu kan. Jadi juru selamat yang sebenarnya adalah Allah Bapa. Nah, itu yang beliau maksud kira-kira gitu loh Pak. Ya, sebenarnya kan tidak seperti itu karena kan Tritunggal itu setara, gitu. Itu setara. Dari kekal memang sudah begitu, sudah Tritunggal, gitu. Dari kekal. Jadi di dalam Tritunggal ini ya, kita kan sudah pernah membahas yang Pak Donditan nyebut bahwa Yesus itu kok nyebut ada Allahnya, ya kan? Itu adalah satu pernyataan bahwa Yesus itu menyatakan Bapa Allah, kan begitu? Iya. Ya, karena nggak masalah, gitu. Itu nggak jadi persoalan. Mengapa? Karena di dalam tiga pribadi ini bisa saling menyebut Allah, gitu. Yesus Kristus menyebut Allah Bapa itu Allah. Dan sebaliknya, nah, Bapa juga menyebut Yesus Kristus itu adalah Allah. Kan gitu. Nah, coba kita baca kembali ayatnya, Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. Ayat. Coba dibaca dari ayat 3 lah. Atau ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah, ia ini adalah Yesus Kristus, ya kan? Tentang anak kan itu. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, jadi ia duduk di sebelah apa? Yang maha besar. Nah, yang maha besar. Jadi ini memang sebenarnya menyatakan bahwa Yesus itu setara dan Yesus itu juga bukan Bapa. Gitu. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, tetapi Bapa bukan Yesus atau Yesus bukan Bapa. Iya. Begitu. Terus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikarunikan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terus ayat kelima, 8. Ayat ke-8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ya, jadi Bapa sebut ke Yesus ya Pak? Iya. Bapa sebut ke Tuhan Yesus, ke anak kan? Tahtamu Ya Allah. ya Allah. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes ya yang Yesus menyebut Allah, yaitu ya begitulah Yesus bersaksi. Nah, di sini Bapa menyebut Yesus itu adalah Allah.
Kan jadi sama begitu. Kemudian Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. terus ayat sampai ayat 10, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allah Bapa ya. iya, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Terus Dan pada mulanya ya Tuhan. Nah, jadi Bapa menyebut anak itu Pada mulanya ya Tuhan. ya Tuhan. Gitu. Bapa sendiri menyebut Tuhan Yesus Kurios. Jadi itu. Bukan berarti Bapa lebih rendah daripada Yesus. Iya, Bapak, bukan begitu. Sama juga Yesus ketika Yesus menyebut Bapa Allah bukan Berarti Yesus bukan di bawah. Yesus lebih rendah dari Bapa, Bapa. tidak begitu. Kan setara mereka Tritunggal. Iya. Terus Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. jadi Allah Bapa bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah pencipta Iya. langit dan bumi. Kan begitu. Nah, jadi kalau dikatakan Yesus itu bukan juru selamat, Yesus bukan Allah, itu kan salah. Iya. Salah besar. Kalau Yesus itu bukan Allah, maka kita ini belum ditebus dari dosa. Kenapa, Pak? Kalau Yesus bukan Allah, ya kan? Dia manusia, pasti berdosa. Ya. Itu intinya Pak Riko. Karena semua manusia sudah berdosa. Ya. Cuma Allah yang tidak berdosa. Oke. Kalau dia malaikat, bukan manusia, maka dia juga nggak bisa menebus dosa manusia. Kenapa? Karena kan yang mau digantikan hukuman dosanya kan manusia. Jadi Jehovah harus menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus itu. Nah, ketika mati di atas kayu salib itu menanggung hukuman dosa seisi dunia. Kalau bukan Allah, nggak bisa. Iya. Harus Allah. Harus Allah. Harus Allah sendiri. Iya. Harus Allah sendiri Yang menjadi manusia menjadi ditekankan. manusia. Yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau dia dikatakan bukan Jehovah, maka nggak bisa menebus dosa. Gitu. Kalau hanya manusia saja kan pasti berdosa. Gitu. Pasti berdosa. Makanya dari kelahirannya saja itu jelas bahwa Yesus Kristus memang bukan manusia biasa. Kan dikandung bukan karena seorang laki-laki, Iya. kan? Dikandung oleh Roh Roh Kudus. Kudus. Gitu. Tidak ada benih dosa di situ. Dikandung, dilahirkan karena memang harus menjadi manusia sejati. Jadi istilahnya Maria ini hanya dipinjam rahimnya Pak ya. Betul. Untuk melahirkan Yesus Yesus Kristus menjadi manusia sejati. Yang akhirnya misinya adalah untuk menyelamatkan manusia. Tanpa Yesus menjadi manusia, tanpa Jehovah datang menjadi manusia, itu tidak ada keselamatan. Bagaimana pandangan Pak Erastus itu misalnya apa? Hanya Jehovah yang juru selamat bukan Yesus. Gimana caranya menyelamatkan? Makanya muncullah pengajaran selamat karena jadi sempurna kan? Gitu. Nggak perlu juru selamat kalau gitu. Nah, juru selamat itu harus Allah sendiri, Jehovah sendiri yang menjadi manusia. Nah, Tapi inilah Yesus. Sorry Pak, saya potong. Tapi ini ada ayatnya loh. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu. seperti Bapamu. Karena dia sempurna. Karena dia sempurna. Itu maksudnya gimana Pak kira-kira Pak? Sempurna seperti Bapak loh Pak. Itu bagaimana caranya kita sempurna seperti Bapak gitu? Ya. Kalau kita gimana, Pak? ayatnya Matius pasal 5 Iya. ayat 48 itu. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya. Jadi karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kan tidak bicarakan Selamatan. syarat
syarat selamat. Hmm. Ini tidak bicara kamu sempurna nanti selamat, nggak begitu. Gitu. Ini bicara hendaklah kamu sempurna, ya kan? Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sempurnanya Allah karena itu tidak berdosa kan gitu. Tapi kalau sempurnanya manusia itu tidak mungkin tidak berdosa. Itu sudah manusia itu tidak mungkin tidak berdosa. Mustahil. Oke. Mustahil tidak berdosa. Jadi sempurnanya kita itu maksudnya itu adalah kamu harus ada satu target. Membangun karakter sama seperti Bapa yang sempurna. Yang sempurna. Terus menerus. Setelah bertobat tadi Pak. Setelah bertobat percaya terus menerus. Nah, itu sempurnanya manusia. Itu ada perubahan semakin baik. Itu sempurnanya manusia. Begitu. Kalau sama seperti Bapa tak berdosa, itu menjadi syarat selamat, nggak ada yang masuk surga. Kalau manusia itu memang kalau sudah bertobat percaya tidak ada dosa, ya kan? Maka tidak ada ayat di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Tidak perlu ada ayat itu. Coba dibaca ayat itu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, jika kita berkata kita tidak apa? Berdosa. Terus? Maka kita menipu diri kita sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita berkata saya sudah sempurna seperti Bapa, dalam artian tidak ada dosa, itu ngapain katanya? Menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Ngayal kamu. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. Lanjutnya ayatnya, bawahnya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Nah, ada ayat itu. Kenapa? Karena memang kita ini tidak bisa sempurna. Masih berdosa. Masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin kita ini bisa tidak berdosa, itu tidak mungkin. Makanya ada ayat itu, jika kamu mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Betul. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Jadi memang ini bukan ayat Matius pasal 5 ayat 48, ini bukan syarat diselamatkan. Tetapi setelah kamu diselamatkan, kamu harus punya kerinduan untuk membangun karakter sehingga Bapa yang di surga itu melihat dan melihat pekerjaanmu dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kan begitu. Nah, seperti Tuhan Yesus kasih ilustrasi kalau menyalakan lilin itu jangan dibawa gantang. Tapi supaya dilihat. Berarti ini adalah kesaksian hidup orang. Ini kesaksian hidup. Ini kita bisa kembangkan ayat ini sebenarnya gini loh Pak. Kata yang sempurna ini kan berarti kan tidak equal dengan sempurnanya Bapak. Tetapi sempurna yang menurut kita adalah sempurnanya manusia. Iya, sempurnanya manusia. Ada pembaharuan terus tiap hari. Iya, berarti nggak ada ukuran yang gimana ya Pak, kita bilang sempurnanya itu sampai dapat value berapa sih gitu? Ya kalau kita begini, kalau kita hidup kita hari ini itu lebih baik dari kemarin, nah itu sudah bagus, sudah sempurna. Besok harus lebih baik, lebih bagus dari hari ini. Itu udah sempurna. Itu sempurna. Meskipun jatuh bangun memang yang sering gagal gitu ya Pak ya. Idealnya seperti itu yang dimaksud sempurna. Sempurnanya manusia kan begitu. Terus kembali lagi nih Pak, masalah bahwa juru selamat bukan Yesus Kristus Pak. Ya, jadi kalau juru selamat itu bukan Yesus Kristus kan kita masih hidup di dalam dosa. Nggak mungkin kita akhirnya bisa masuk surga. Maksud saya dari statementnya Pak Erastus sebelumnya bahwa Yesus Kristus bukan juru selamat. Juru selamat adalah Allah Bapa. Gimana dengan statement itu Pak? Ya juru selamat kan Yesus Kristus itu adalah kan Jehovah. Gitu. Bapa itu ada di surga. Nah, Jehovah Bapa ada di surga. Nah, Jehovah Anak itu yang menjadi manusia. Yesus bukan Bapa ya Pak? Bukan Bapa. Kan gitu. Bukan Bapa. Jadi Jehovah Anak itu yang menjadi manusia, mengosongkan diri, kalau di dalam Filipi itu mengosongkan diri, menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang tidak harus dia pertahankan. Dan taat sampai mati di atas kayu salib.
dikubur, kemudian bangkit, naik ke surga. Kan begitu. Nah, naik ke surga yang kalau kita membaca Wahyu pasal 4, ini ayat yang bagus, yang tegas sekali menyatakan bahwa kita harus menyembah Yesus. Nah, ini ayat 1 supaya kita bisa baca ceritanya, coba dibaca ayat 1 dulu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, jadi ini Rasul Yohanes ini melihat dan dibawa kemana? Surga. Surga ya. Ini surga nih. Kan gitu. Sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Nah, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini? Ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan tahta itu duduk seorang. Ya, duduk seorang. Nah, kalau Allah Bapa kan roh, ya, kan tidak bisa dilihat. Ini kira-kira Rasul Yohanes melihat siapa? Yesus Kristus. Melihat Yesus Kristus, gitu, yang sudah naik. Kemudian, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ya, ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Ya, dan kemudian kita lengkap ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Nah, ini malaikat-malaikat ya. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Nah, ini maksudnya kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Kurios Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Maksudnya siapa? Yesus Kristus yang dilihat oleh Rasul Yohanes tadi. Karena Allah Bapa roh dengan bisa kelihatan. Iya, yang seorang yang duduk di tahta tadi. Begitu. Kemudian ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Nah, Dia ini Yesus Kristus tadi, yang bertahta tadi, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, nah, apa katanya? Ya Tuhan, ya Kurios, dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, ayat 11 itu ditujukan kepada siapa? Yesus Kristus. Jadi ya Tuhan dan Theos kami, kalau di dalam Yunani kan Theos, gitu. Kalau di dalam Ibrani kan Elohim. Kalau di dalam Yunani kan Theos. Jadi ya Kurios dan Theos kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Nah, kalau kita baca Ibrani tadi, Bapa sendiri bersaksi bahwa anak itu menciptakan segala sesuatu. Karena di penciptaan, 3 pribadi ini hadir dan mereka bisa saling bersaksi. Bapa menciptakan, Roh Kudus menciptakan, Yesus Kristus menciptakan. Begitu. Jadi Tritunggal ini Esa. Jadi kalau dibilang Yesus bukan Jehovah, itu salah. Yesus itu adalah Jehovah, Bapak Jehovah. Tapi Jehovah yang datang itu bukan Bapa, tapi Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Dan akhirnya yang tujuannya adalah mati di atas kayu salib untuk menjadi juru selamat bagi semua manusia. Itu cara menyediakan jalan keselamatan untuk manusia. Nah, sekarang kan jalannya sudah disediakan. Bagaimana manusia mau merespon? Manusia yang mau diselamatkan itu harus merespon jalan ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah setelah tahu Yesus itu juru selamat, mati di atas kayu salib untuk dosa kamu, percaya, bertobat dari dosa.
dan akhirnya mengikut dia terus, menyembah dia karena memang dia adalah Allah. Berarti begini Pak ya, berarti dengan Tritunggal yang terpisah inilah ya, yang bisa mengaplikasikan atau bisa mewujudkan keselamatan Pak ya. Ya, memberikan jalan keselamatan. Kalau Tritunggal yang tidak terpisah malah tidak bisa dong Pak ya. Paham nggak maksud saya? Bagaimana? Jadi Tritunggal yang 3 pribadi, istilahnya yang bisa merealisasikan keselamatan. Iya. Tapi kalau Tritunggal yang dipahamin hanya satu pribadi, nggak bisa. ini nggak bisa. Maksudnya warna. Itu menurut saya. Ini nggak bisa ini. Tritunggal itu memang 3 Pribadi yang terpisah, yang esa. hakikatnya Allah kan Ini gitu. kayaknya kita akan bahas Makanya gini, soalnya kalau Tritunggal ini tidak terpisah, tidak 3 pribadi, tidak bisa menyelamatkan. Ya, karena memang ada pengajaran yang berkata bahwa Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Roh Kudus itu sendiri. Tapi nanti ini kayaknya next video Pak. Oke. Kita akan kupas lebih dalam Pak. Coba satu ayat di Ibrani 9 Ibrani 9. ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi ada Darah Kristus mempersembahkan dirinya kepada Allah Bapa, bukan kepada dirinya sendiri, kepada Allah Bapa. tetapi kepada Allah Bapa. Gitu. Sebagai Persembahan yang tak bercacat. ya. Kemudian lanjutnya pada Dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. ya. Jadi Yesus Kristus mempersembahkan dirinya. Jadi dia menjadi korban atas dosa kita. Karena upah dosa adalah maut dan Yesus Kristus menanggungnya itu di atas kayu salib. Ya. Dan itu sudah sempurna, itu sudah selesai sehingga kita diselamatkan itu karena karya yang sempurna yang Yesus Kristus kerjakan di atas kayu salib, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita. Kita hanya percaya kepada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Ini ayat ini harmonis dong Pak ya, dengan yang Yohanes pasal 1 ayat 29 Pak ya. Yang saat Yohanes Pembaptis menuju kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Iya, betul. Paralelnya seperti itu Pak ya. Ya. Ya, berarti memang sebenarnya ada banyak para teolog yang mereka memelintir arti dalam bahasa Ibrani yang akhirnya dikonvert dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Ibrani julukan atau sebutan kepada Allah kan sering disebut Jehovah. Tetapi dalam perjanjian baru yang sering ditulis dalam bahasa Yunani itu disebut Kurios, Pak. Ya, jadi Kurios. Karena meleset itulah artinya akhirnya Jehovah ini kan Lebih tinggi. sepertinya jauh lebih tinggi daripada Kurios karena Kurios itu hanya sebagai Tuhan yang bisa disematkan kepada kita juga gitu loh Pak. Sementara kan manusia nggak punya hak, nggak punya apa namanya ya, nggak punya apa sih namanya, nggak punya kelayakan untuk menyematkan dirinya atau menyebut dirinya sebagai Jehovah gitu loh. Sematan kata Kurios itu katanya menurut para teolog-teolog ini dalam tanda kutip nggak ada satu orang pun di dunia ini disebut Jehovah. Tetapi untuk kata Kurios katanya, untuk kata Kurios itu orang bisa dapat gelar Kurios karena itu adalah Tuhan. Artinya Tuhan. Gitu loh. Cuman bedanya Kurios yang di sini Tuhan pemilik langit dan bumi. Iya. Kalau saya Tuhan pemilik istri saya. Kita ini sebagai orang Kristen awam dalam tanda petik agak sedikit sungkan untuk membedah bahasa ini. Ya, jadi kan kalau di dalam perjanjian baru, Kurios dikenakan untuk Tuhan Yesus itu adalah Kurios yang diambil dari perjanjian lama yang Jehovah itu. Nah, gitu. Jadi kan kita tadi sudah baca yang suara di padang gurun itu berseru-seru untuk luruskanlah jalan untuk Tuhan Elohim kita, Allah kita. Nah, itu ditulis ulang oleh Matius itu Kurios. Jehovah yang datang itu disebut Kurios yang datang. Begitu. Tapi saya mau lebih tajam lagi. Ini kita jadi mainan bahasa sedikit Pak Yo. Jadi kata Kurios yang dalam bahasa Yunani ini Pak, jujur kalau saya boleh tanya,
ini bisa disematkan kepada manusia nggak? Kata Kurios itu. kurios ya bisa. Bisa. Ya kalau orang ini kan arti nama cuma bahasa Yunani gitu. Kalau kita kan tuan, Ya. tuan kan bisa disematkan untuk Siapa saja. siapa saja. Hmm. Nah cuma kalau di dalam itu arti Literal. ya, Harfiahnya. teknisnya begitu. Tetapi untuk kalau menyebut Yesus itu kurios bukan dalam artian Yesus itu seperti kita bisa disebut kurios begitu, bukan. Tetapi karena padanan kurios yang disematkan kepada Yesus adalah Jehovah yang datang itu. Oke, satu lagi ada kurios, ada theos. Bagaimana dengan theos ini, Pak? Ya kalau Theos itu adalah Allah, gitu. Itu adalah sebutan untuk pencipta langit dan bumi di dalam bahasa Yunani. Dan Yesus disebut theos juga, Pak? Yesus disebut Theos tadi kan Yesus disebut Theos. Oh, iya. Nyanyian orang yang di surga tadi, ya kan, Tuhan dan Theos kami. Gitu. Jadi Yesus juga pernah disebut theos juga. Yesus disebut Theos. Gitu. Oh, kadang-kala saya sering petik banyak statement teolog-teolog yang ada di Tadi kan kita membaca Ibrani pasal 1 tadi, Allah Bapa itu menyebut anak itu adalah Allah. Allah itu kan Theos. Theos. Dari kata Theos, Pak Ya. Jadi Yesus menyebut Allah, menyebut pribadi Bapa juga Theos. Sebaliknya Bapa juga menyebut Yesus Kristus sebagai Theos. Theos. Gitu. Jadi kesimpulannya di Injil di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Putra. Firman atau Putra atau Anak dan Kudus. Roh Kudus. Dan Ketiganya adalah Esa. Esa. Ketiganya. Berarti Ketiganya tiga pribadi. Ketiganya. Gitu. Disebutkan yang juru selamat itu adalah anak. anak untuk yang menjadi penang karena rancangan ini adalah rancangan Jehovah yang menjadi korban dosa adalah anak. Iya. Gitu. Jadi rancangan untuk menyelamatkan manusia ini adalah rancangan Allah Tritunggal. Iya. Ada ayatnya nggak tuh, Pak ya? Bagaimana? Rancangan itu, rancangan tentang keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus itu Efesus kan? Iya. Biar clear nih, Pak. Efesus berapa, Pak? Efesus pasal 1 dari ayat 3 sampai ayat 5. Yes, boleh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Iya, jadi dirancang keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. dalam Kristus. Ya. Jadi dalam Kristus. Itu rancangannya seperti itu. Jadi ini adalah rancangan Allah Tritunggal. Ya. Allah Tritunggal menyelamatkan manusia dengan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal ini menjadi manusia untuk menanggung hukuman dosa manusia. Dan hukuman dosa manusia ini sudah memuaskan rasa keadilan dari Allah Bapa. Yesus Kristus tadi mempersembahkan dirinya, darahnya sebagai persembahan yang kudus. Dan itu sudah menyelesaikan. Jadi di dalam Yesus orang selamat kenapa? Karena di hadapan Allah Bapa itu dihitung sudah menjalani hukuman dosa. Maka orang yang sudah di dalam Yesus kapanpun meninggalkan bumi ini, dia sudah pasti ada tempat di surga. Begitu, itu digaransi. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus Kristus itu sudah memuaskan keadilan dari Allah Bapa. Allah yang Maha Adil tadi, Pak ya. Jadi pemahaman di luar sana Allah Maha Adil itu membagi rezeki adil, tidak, Pak ya. Maha Adil ini itu Maha Adil ini pemahamannya menuntut setiap perbuatan dosa harus dihukum. Iya. Jadi bukan berarti Maha Adil bagi-bagi rezeki adil gitu, ya. Salah, Pak gitu. Itu Allah yang Maha Kasih, yang kasihnya buat setiap orang. Kalau adil kan menuntut. Iya, Baik, sampai di sini ya, Pak Kurnia.
Saudara, Anda sudah menyaksikan begitu banyak penjelasan tentang pribadi Allah. Ya. Saya mau kasih sedikit jelas tentang pribadi Allah ini sendiri. Kalau saya maunya sebagai manusia biasa, sebenarnya saya Sebentar Pak, boleh tambah dikit? boleh, Nggak apa-apa ya, boleh. tambah dikit ini. Kadang orang berpikir salah tentang sebutan anak. Jadi Yesus itu anak Allah itu kayak lebih rendah. Padahal tidak. Iya. Sebutan anak ini itu adalah menyamakan dirinya dengan Allah Bapa sendiri. Iya. Dan alasan inilah sebenarnya Yesus itu disalibkan karena dianggap oleh orang Yahudi sebagai penghujatan. Iya. Kamu Allah, kamu Menganggap dirimu Allah. menganggap diri Mesias, kamu itu Allah. Ya, anak Allah kan berarti Anak memang Allah, Allah kan begitu ya, Pak. Allah itu. Padahal itu jabatan yang sama. Iya. Makanya itu disalibkan karena dianggap menghujat. Iya. Manusia, kamu menghujat. Iya. Itu salah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Anda sudah mendengarkan begitu banyak penjelasan tentang pribadi Allah yang informasi kita dapat lewat Alkitab itu sendiri. Kalau saya sebagai manusia, kalau bicara tentang ego saya sih kepengennya mengenal Allah menurut pemahaman yang saya punya. Iya, supaya gampang lah. Iya, supaya gampang kan. Menurut pengetahuan yang saya bisa definisikan. Menurut batas kemampuan nalar saya. Saya sih kepengennya kenal Allah yang seperti itu. Yang bisa dipahami. Tetapi kalau Anda sebenarnya kalau Anda mengenal Allah dengan cara berpikir Anda, sebenarnya itu bukan Allah yang menciptakan Anda, tetapi Allah yang Anda ciptakan. Perlu digarisbawahi, bukan mengenal Allah yang menciptakan Anda, karena maunya Anda mengenal Allah yang seperti itu. Tetapi tentu Allah tidak bekerja seperti maunya alam pikiran Anda. Dia harus bekerja menurut hakikat dirinya sendiri. Amin. Di mana dia kalau ingin manusia mengenal tentang pribadi dirinya sendiri yang adalah Allah yang satu-satunya Allah. Lewat firman-Nya. Dengan firman Tuhan. Jadi Alkitab. Iya. Jadi kalau Anda ingin mengenal Allah, ya baca Alkitab. Tidak ada informasi di luar dari Alkitab yang bisa memberi ketahukan Eksistensial. iya, pribadi Allah yang begitu rinci. Inilah Allah yang kita sembah. 3 pribadi. Tapi satu ya Pak Om ya. Esa. Ada Allah Bapa, Allah Anak, yang dia adalah Allah sendiri menjelma menjadi manusia. Ada Allah Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan yang dia yang menjadi manusia inilah yang menjadi perantara hukuman terhadap segala dosa dunia. Di dalamnya adalah dosa saya, dosa Pak Yus, dosa Pak Kurnia, dan kalau Anda ingin percaya, Anda bisa percaya bahwa dosa-dosa Anda juga ikut ditanggung hukumannya di atas kayu salib. Amin. Karena kalau Anda sudah percaya dan punya iman seperti itu, saat Allah menuntut pertanggungjawaban atas segala dosa Anda, maka segala dosa yang seharusnya dituntut hukumannya terhadap Anda sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Anda mau percaya? Kami berdoa supaya Anda bisa percaya dan bertobat. Baik, selamat malam Pak Gemala Kurnia. Terima kasih buat segala penjelasannya. Kita bisa berharap dan berdoa supaya pemberitaan Injil yang disiarkan lewat podcast ini bisa memberkati banyak orang yang bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan juga selamat malam Pak Yus. Terima kasih atas kesetiaannya menemani saya di tempat ini. Dan sebelumnya kita mau tutup acara, saya meminta Pak Yus untuk tutup dalam doa. Oke. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin acara ini. Biarlah acara ini dapat menjadi berkat bagi penonton yang setia. Karena kerinduan kami hanyalah mewartakan Injil di dalam kebenaran Yesus Kristus. Karena kami juga rindu untuk penonton bisa mengerti kebenaran dan dapat diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau Anda merasa diberkati lewat channel ini, lewat video ini, Anda bisa bagikan. Jangan lupa subscribe. Dan kalau ada pertanyaan yang mungkin Anda hendak sampaikan kepada kami, Anda bisa ketik di kolom komentar. Dan mudah-mudahan kami bisa menanggapinya. Baik, selamat malam Pak Yusias, selamat malam Pak Kurnia, dan akhirnya salam Maranatha.